Kita sudah masuk di structure query language atau SQL. Nah, jadi kita sudah masuk di tahap terakhir ini ya. Kalau kemarin kita bahas skema relasional yang terakhir ya. Di mana dalam skema relasional itu sudah menggambarkan bagaimana struktur dalam database ya. Database. Apa nama tabelnya ya, relasinya apa saja, kemudian atribut-atribut yang digunakan juga didefinisikan di dalam skema relasional, serta apa-apa saja key-nya ya, baik itu primary key yang dijadikan sebagai primary key, kemudian yang dijadikan sebagai foreign key. Jadi dalam DBMS ini ya, kita sudah masuk tahap terakhir ini dalam pembuatan database untuk primary key dan foreign key yang menjadi key utama, key yang akan lebih familiar dalam penggunaan database. Nah, di dalam database management system ya atau DBMS dan query, di sini kita akan akrab dengan yang namanya sintaks. Ya. Sintaks yang kita gunakan yaitu sintaks MySQL. Ya, mungkin kalian kalau ada sebelumnya mungkin yang sudah belajar ataupun juga sudah explore ya apa itu MySQL, apa itu SQL ya. Ya, kita bahas kembali ya, kita perdalam kembali untuk di mata kuliah basis data ini. Oke, untuk need analysis sudah kita bahas di pertemuan pertama, pemodelan data juga sudah, skema relasional juga sudah, dan sekarang kita masuk ke dalam tahapan DBMS-nya ya. Oke ya, kalau dalam DBMS ini tentu ya karena kita sudah berhubungan dengan sintaks dan logika ya. Ya, maka aktivitasnya adalah aktivitas ngoding ya istilahnya. Ini bukan hanya web, Alpro yang ngoding ya, database juga ada codingnya juga. Ada perintah, ada juga ketentuan dan juga ada sintaks yang digunakan dalam mempelajari ataupun juga penggunaan query dalam database. Oke, ya jadi secara teorinya ya SQL atau SQL atau Structure Query Language ini ya merupakan sekarang dijadikan sebagai standar dalam database ya, dalam platform apapun. Nah, SQL ini digunakan sebagai komunikasi ya dalam sebuah database. Query-nya. Query tentu ada yang namanya sintaks ataupun juga rumus gitu ya, ketentuan. Nah, kemudian menurut berdasarkan dari ANSI atau American National Standard Institute, di mana SQL ini dijadikan sebagai bahasa standar gitu ya, dalam relasi database management system. Ini sudah dunia ya, seluruh database yang digunakan di jagat raya ini dengan kata lain. Menggunakan SQL secara umum dan secara cakupan besar. Kemudian ya dalam statement SQL ya menggunakan apa ini? Digunakan ya untuk performa dalam sebuah tugas ya, dalam hal mengupdate data, kemudian meretrieve data. Retrieve itu artinya mengambil data dari sebuah database. Itulah statement yang digunakan dalam SQL. Tidak hanya itu sebenarnya, tapi ada juga banyak fungsi ataupun juga sintaks yang digunakan dalam SQL. Tidak hanya dalam tataran memasukkan data, ya, memanipulasi data ataupun juga mengkontrol data, tapi juga bisa lebih dari itu untuk fungsi-fungsi dan juga kegunaan dari SQL. Kemudian ada beberapa software lah ya, katakannya, software yang include terhadap SQL. Itu ada misalnya seperti Oracle, ada Sybase, Microsoft SQL Server, ada juga Microsoft Access dan juga Ingers dan lain sebagainya. Nah, secara yang sekarang ya itu boleh katakan Oracle yang sebagai ya, perusahaan atau software yang menguasai yaitu merajai ya, industri dalam database untuk saat ini. Oracle itu fiturnya sangat lengkap dalam manajemen database. Juga SQL Server ya SQL Server dalam cakupan yang dimana dia database yang sudah dalam bentuk client server, artinya ada dua device yang terhubung.
Nah, yang kita bahas untuk saat ini adalah masih dalam satu device saja ya, karena kita masih dalam dasar SQL. Belum ada koneksi belum ada koneksi antar device gitu. Mungkin itu di mata kuliah lainnya seperti web, ya karena kalian di semester ada pemrograman web ya. Ada juga nanti hubungan dengan database, mungkin dia di situ nanti letak dari skema database secara client server gitu. Atau mungkin di semester depan mungkinnya yang lebih lanjut. Nah, kemudian software lainnya misalnya akses. Saya yakin kalian pasti tahu ya akses ya. Ada yang pernah coba Microsoft Access? Karena ini akses ini adalah bawaan Office ya. Ya, ada yang pernah coba akses atau yang pernah tahu akses lah Microsoft Office Access, ada yang tahu? Halo, pada di mana semua? Belum, Pak. Belum pernah Pak, pakai, tahu, Pak. Tahu, Pak. Belum pernah pakai, tapi mungkin pernah dengar? Pernah lihat, Pak. Enggak juga, Pak. Lihat atau dilihatkan gitu. Nah, itu database access itu ya. Microsoft Office Access itu bawaan dari Office ya. Jadi kalau kalian di laptop kalian ada Microsoft Office, maka aksesnya pun juga ada itu. Jadi satu paket dalam Microsoft Office. Itu juga adalah software untuk manajemen database, ya, tapi dia masih dalam kondisi tertanam ya, database tertanam. Artinya database itu hanya dapat diakses oleh satu orang gitu ya, tidak bisa diakses secara banyak user gitu. Sama juga kegunaannya seperti Excel ya, Excel itu kan gimana dia dapat satu user dan dia tidak dapat menentukan relasi yang secara identik ya. Nah, kita kemarin sudah bahas relasi kan. Artinya kalau misalnya kita buat tabel ya, kita ambil data ya atau kita referensikan dari tabel lain atau foreign key dari tabel lain itu, maka ketika kita hapus data di tabel utama, maka di tabel foreign key-nya pun juga harusnya hapus itu terhapus. Nah, itu kalau dalam Excel ya, kalau yang pernah kita bahas di bottom pertama itu tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu karena dia memiliki skema relasi dalam tabel gitu. Berbeda mungkin kalau dia dalam kalkulasi angka mungkin ya, itu mungkin di Excel, tapi database itu kan tidak hanya angka gitu ya, ada huruf, ada juga simbol-simbol lain gitu. Nah, dalam Microsoft Access juga sama seperti itu, bisa juga digunakan untuk manajemen database, tapi kegunaannya tidak sebesar SQL. Nah, kita di sini ya, karena kita sudah perkembangan zamannya, maka kita cari ataupun juga pelajari yang dimana ya tools yang berkembang dengan zaman. Dan itu SQL sampai hari ini. Kemudian ya untuk standar dari SQL ya, SQL itu ada perintahnya, perintah select, kemudian insert, update, create, delete, dan drop ya, yang dapat digunakan untuk sebuah kebutuhan dalam database gitu ya. Itulah beberapa perintah yang digunakan dalam SQL. Kemudian yang SQL itu menjadi standar language, bahasa standar dari ya Relational Database Management System. Sama seperti ini ya, sama seperti ilustrasi ini ya, di mana ini misalnya gini, ini baratnya seperti apa ya, seperti ilustrasi tanya ya, dalam anggaplah database itu yang kita personifikasikan seperti manusia gitu, SQL itu yang dimana dia meretrieve data ya, sebenarnya kita bertanya kepada database itu misalnya new or the order members ya, siapa saja jadi members gitu, please ask in SQL ya, silahkan tanya pada SQL gitu. Artinya ya informasi itu atau titik temu informasi, titik apa namanya, ada istilah namanya information retrieval ya, titik kembalinya informasi itu. Artinya secara fisiknya ya database itu ya, sudah atau SQL itu menjadi standar
Ya, kira-kira seperti itulah untuk ilustrasinya. Saya juga bingung neranginnya gimana. Oke ya, jadi sejarahnya ya untuk database ya. Ini kemarin lanjutan ya, ataupun juga berkaitan juga dengan relational database yang kemarin ya ditemukan oleh Dr. Edgar F. T. Cook namanya ya. Namanya agak apa ya? Agak susah ya. Ya dia didaulat sebagai bapak database relasional gitu. Itu dia. Jadi dia yang menemukan ataupun juga dia yang SQL itu dianggap seperti penemuannya itu ya. Dia menemukan dan dia juga mempublikasi pertama kali untuk structure query language itu. Nah, itu dia dulunya adalah di IBM ya. IBM itu sekarang yang jadi Oracle sekarang, perusahaan Oracle sekarang. Itu pada tahun 70. Nah, jadi SQL ini ya, database SQL ini berarti bukan lagi barang baru sebenarnya ya, atau sudah barang usang sebenarnya kalau dari segi umur ya. Bayangin ya dari tahun 70, berarti udah 50 tahun lebih ya SQL ini merajai database seluruh dunia. Jadi sekarang istilahnya bukan barang baru ya. Tapi mungkin kita ya atau saya pun juga baru mengetahui ketika di perkuliahan itu. Kalau dia perkuliahannya bidang komputer ya, kalau perkuliahan di bidang lain mungkin tidak tahu siapa ini Dr. Edgar ini ya, karena jurusan lain mungkin tidak belajar database. Nah, jadi bukan barang baru lagi, SQL ini merupakan barang lama ya, ataupun juga barang usang kalau dibilang secara tahun ya, tetapi dia terus berkembang sehingga dia dapat mempertahankan eksistensinya terus dalam dunia komputer ya, dalam bidang ilmu komputer. Itu untuk sejarah dari SQL sekilas. Nah, oke ya, jadi dalam mempelajari SQL ini ada banyak sebenarnya sumber ataupun juga modul yang bisa kalian gunakan dalam mempelajari SQL ya, karena database SQL ini beragam ya, bukan beragam versi, tapi beragam ya karena sudah bukan barang baru ya. Tapi ada beberapa di sini ada beberapa link ya yang dapat saya rekomendasikan ke kalian untuk belajar SQL itu lebih banyak referensi ya, ataupun lebih banyak dapat ilmu ya. Bukan berarti saya tidak memberikan ilmu ya, pasti saya berikan ilmu, tapi untuk hal yang lebih besar ya karena kita dibatasi oleh waktu ya belajarnya ya. Setiap pertemuan dibatasi waktu, praktikumnya dibatasi waktu. Untuk pendalaman atau pengayaan kalian ya, saya merekomendasikan beberapa website ini untuk bisa kalian pelajari gitu. Misalnya seperti W3 School ya. W3 School ini bukan hanya SQL ya, tapi web juga ada, pemrograman juga ada ya, itu lengkap. Ya, apalagi di semester ini ada pemrograman web kan. Iya, Pak. Ada. Pak Nover ya, itu web dengan database itu enggak jauh-jauh. Selalu berdampingan. Ya, sama seperti saya dan Pak Nover ya, satu ruangan berdampingan terus. Nah, jadi pemrograman web dan juga database itu di W3 School dia selalu ada banyak tutorial atau ada banyak modul di situ. Boleh dikuasai, dipelajari di situ banyak lebih dalam. W3 School. Kemudian ada SQL ya, course ya. Itu juga untuk SQL database. Ada lagi tutorial point. Ada juga guru99.com itu apakah hanya ini kira-kira yang website yang bisa digunakan untuk referensi SQL? Tidak, ada banyak. Kalau sekarang sudah berjamur ya, ini mungkin yang saya pelajari dulu ya, banyak yang saya pelajari dulu di sini. Tapi sekarang kan sudah berkembang, YouTube ada ya, di mana-mana pun ada, di blog-blog orang juga banyak, ya. Modul-modul yang apapun itu banyak. Jadi silakan, ada beragam referensi, silakan digunakan saja gitu. Selain dari ilmu yang ada di pertemuan-pertemuan yang saya berikan. Ya, untuk pengayaan ya, karena ini kedepannya tentu ada banyak tantangan ya untuk Anda semuanya. Bukan hanya Anda, tapi bagi saya juga ada tantangan juga ya. Oke, kemudian ya dalam SQL ini ya ada beberapa bagian pembahasan yang kita bahas dalam satu semester ini.
Jadi ada beberapa, ada 3 ya secara pembagian ataupun juga secara section. Itu ada DDL atau Data Definition Language, Data Definition Language. Kemudian ada DML ya, Data Manipulation Language. Kemudian ada DCL ya, Data Control Language itu. Ketiga-tiganya ini adalah bagian-bagian yang apa namanya, secara bertahap. Nah, jadi kalau dalam DDL ya, tahapan pertama itu ada DDL. Jadi dalam database ini ya, untuk apa namanya, untuk part-partnya itu sistematis ya. Pertama itu tahapannya data definition language, artinya dia proses dalam membuat tabel database ya. Tahapannya membuat database tentu ya, database-nya dulu, kemudian tabelnya apa, kemudian view-nya apa gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya seperti saya buat analogi biar kalian bisa membayangkan ya untuk ketiga part ini, DDL, DML, dan DCL. Misalnya seperti rumah misalnya, walaupun mungkin ada contoh lain mungkin analogi yang lebih tepat ya, tapi saya buat contohnya rumah misalnya. Dalam rumah ya, tentu kita kalau membangun rumah tentu harus bangun pondasi dulu pertama ya. Bangun pondasi dulu, tiang-tiangnya dulu kah, atau ngukur tanahnya dulu, atau tiang, buat dindingnya dulu, segala macam, buat pintunya dan lain sebagainya gitu. Artinya buat dulu pondasi rumah. Sama seperti database ya, kita buat pondasi awal itu kita buat dulu database-nya. Nama database-nya apa? Kemudian ya untuk tabelnya apa dulu? Tabelnya. Nah, pada pertemuan yang kemarin ya di skema relasional atau model relasional, kita kemarin kan sudah buat bagaimana skema relasional itu mengubah IR diagram menjadi bentuk tabel kan, tapi dia dalam bentuk skema relasional dulu, yaitu dalam bentuk baris-baris. Entitasnya apa? Entitas itu sama dengan tabel. Kemudian apa-apa saja atributnya dan primary key-nya apa gitu ya. Seperti tugas Anda yang kemarin ya, tugas praktik kemarin yang sudah saya cek. Ya, saya lihat ya sudah bagus ya hasilnya. Itu dia pondasi pertama, skema relasional. Kita list dulu entitasnya apa saja, kemudian apa saja atributnya, dan juga kita tentukan primary key-nya dan juga foreign key-nya kalau dia ada relasi dengan tabel lain gitu. Nanti di DL itu kita buat dulu pondasi awal. Nah, untuk DML ya, data manipulation language itu ya, data modification language yang artinya kita DML ini berkaitan dengan isi datanya ataupun record datanya. Isi data. Ibaratnya kalau rumah tadi, analogi rumah ya, kita udah buat pondasi ini, udah buat rumahnya ya. Pondasi rumah, dinding rumah, atap rumah kita buat. Nah, DML ini ibaratnya isi rumah gitu. Nah, isi rumah kan tentu kita analogikan ya, kalau dalam logika kita isi rumah itu kan dinamis ya. Bisa kita isi, bisa kita buang, bisa kita tambah, bisa kita simpan, bisa kita tumpuk, atau bisa kita timbun segala macam. Itu dia dalam DML, konsep DML. Itu dia adalah isi dari tabel itu, isi dari database itu yang kita isi gitu ya. Jadi di sini mungkin kita kalau di dalam bahasa Indonesia kata manipulasi gitu ya. Umumnya kalau kita mendengar kata manipulasi, apa yang terbersih di pikiran kita? Kata manipulasi. Itu dulu. Merubah, Pak. Apa? Merubah. Apa? Manipulasi apa tadi? Merubah. Merubah gitu ya, atau juga apa namanya? Banyak ya di beberapa berita itu, misalnya manipulasi data ini, manipulasi ini. Terkadang kita menganggap manipulasi itu seperti pekerjaan yang negatif gitu ya, manipulasi itu seperti penipuan data segala macam. Padahal bukan ya. Kalau kita cek kembali dalam etimologi manipulasi itu bukan seperti itu, tapi dia manipulasi itu lebih ke pengelolaan sebenarnya sih. Pengelolaan ataupun juga ada perubahan data, ada data yang dinamis itu. Data itu dinamis yang bisa diubah, dihapus, dikurangi segala macam. Itu kalau segi bahasa, tapi karena kata manipulasi itu sudah menjadi pergeseran makna,
ya dalam masyarakat dianggap manipulasi itu hal yang jelek gitu. Jadi kita tidak ke arah situ, tapi kita ke arah bahasanya ataupun juga bahasa bakunya ya. Intinya data manipulation language itu berkaitan dengan ya bagaimana kita mengisi record data ya dalam database ini dalam database. Kalau dalam rumah tadi kita bisa tambah isi rumah ya, kita tambah lemari, tambah meja, tambah apa itu, tambah berangkas kayak atau tambah apa gitu. Kita bisa besok pun ubah lagi ya, lemarinya posisi sini, lemarinya posisi atas, lemarinya menggantung segala macam itu. Kita bisa hapus juga isi rumah ya, misalnya lemarinya kita buang, lemarinya kita gadekan atau gitu, segala macam. Yang penting lemari tidak ada dalam rumah gitu. Jadi baik dalam database seperti itu. DML itu adalah proses untuk mengisi data atau mengelola data ya. Nah, kemudian data control language ya. Jadi di sini ya kita kembali flashback ke awal pertemuan pertama. Database itu ya selain dia dapat menyimpan banyak data ataupun memanajemen data, dalam database itu juga dipastikan ada yang namanya akses ataupun juga keamanan gitu ya. Ya, ibaratnya kita kembali ke analogi rumah tadi ya, DCL ini ibaratnya seperti pengaman pintu gitu. Atau mungkin kalau kita ya, misalnya kalau di kampus ya, ada ya fingerprint untuk pintu. Artinya adalah siapa yang berhak masuk ke dalam rumah. Siapa-siapa saja yang boleh masuk ke dalam rumah. Sama juga seperti database. Data control language itu adalah ya apa saja yang bisa diakses gitu. Dalam data di dalam database. Ya, ada mungkin beberapa mungkin tabel ini tidak bisa diakses oleh ini. Kemudian untuk database ini ya tidak bisa masuk kalau nggak pakai password ini ya, seperti itu. Jadi ketiga inilah. Jadi dia 3 unsur yang SQL itu adalah pertama pendefinisian database, kemudian mengisi record database-nya, kemudian siapa yang berhak untuk mengakses database. Ada fondasi, ada isi, dan juga ada hak aksesnya. Itu ya berarti dalam bahasa sederhana dalam ketiga part dalam SQL ini. Oke, sampai sini masih aman? Aman, Pak. Main, Pak. Oke, jadi misalnya seperti ini ya. Ini sudah kita main part ini. Mungkin kalian kalau ada yang udah belajar atau mungkin ya ikut ini ya, ikut UKM yang ada di prodi kita. Ya, mungkin ini sudah ada pernah belajar di sebelumnya. Udah ada pernah belajar tentang query ini, query SQL? Sebelumnya sudah ada yang pernah belajar atau mungkin kepo ya atau eksplorasi sendiri mungkin? Nah, ya inilah dia. Misalnya contohnya ya, DDL, DML, dan DCL itu dalam bentuk query SQL. Nah, kita kembali tadi yang slide yang sebelumnya. Ya. DDL itu adalah bagaimana pendefinisian ataupun juga dalam hal pembuatan database misalnya. Database dulu yang paling utama, kemudian membuat tabel. Membuat tabelnya saja ya tanpa isi. Nah, sama seperti tugas praktikum kemarin kan ada kan, yang soal nomor 2 dan nomor 3 itu yang saya kasih kemarin. Nomor 2 itu buat tabelnya dulu, yang poliklinik. Masih ingat kan? Iya, Pak. Masih, Pak. Iya, ya, ingatlah, karena kan deadline-nya pun baru tadi malam kan. Nah, ibaratnya seperti itu, tabel dulu, atau database-nya dulu. Nah, baru yang soal nomor 3 kemarin tuh, baru masuk ke isi-isinya kan. Kalian berisi-isinya kemarin. Nah, seperti itulah dia, DDL dan DML itu. Bedanya DCL-nya belum ada ya, karena kita belum masuk ke situ. Karena DCL itu lebih relevan belajarnya ketika sudah masuk ke sintaks. Dalam DDL ya, misalnya sini, ada sintaks, kalau dalam membuat tabel atau database, itu diawali dengan create. Kita buat dulu, misalnya create database. Kemudian ada notasinya kan, notasinya adalah create, kemudian mau buat apa nih, database atau tabel. Tentu kan kita harus pertama kali buat database dulu, baru bisa buat isi tabel. Create database, misalnya database latihan 1 gitu. Oke, cukup itu aja. Nah, kemudian setelah buat database-nya, baru kita buat tabel, create table. Misalnya sini. Nah, untuk pendefinisian itu seperti itu. Membuat database dan membuat tabel dulu. Nah, kemudian kita masukkanlah dia atribut-atributnya. Jadi misalnya atributnya di sini kan ada ACC number,
owner, balance, tipe, dan kita tentukan primary key-nya di mana. Primary key-nya adalah ya ACC number. Oh, sorry, kurang saya. Nah, bedanya ya, pada skema relasional kemarin, kita itu hanya bagaimana mengskemakan atau mengubah IR diagram menjadi tabel, kan? Itu skema relasional. Yaitu hanya cukup nama tabel dan isi tabel atau atributnya. Tapi kita belum membahas apa tipe-tipe datanya gitu ya. Nah, jadi dalam SQL ya, itu membuat tabel, membuat atribut itu kita sertakan juga, kita tentukan apa tipe datanya. Di algoritma dan pemrograman sudah belajar tentang tipe data? Udah Pak, udah. Sudah kan? Nah, ada beberapa tipe data? Ada banyak ya. Ada integer, ada varchar ya. Inilah misalnya ada currency ya. Currency mungkin dia dalam satuan yang lain ya, yang dia tidak punya panjangnya karena dia hanya dalam menerjemahkan bentuk. Kemudian varchar. Integer apa? Apa integer? Tipe data integer itu apa? Kalau kalian sudah belajar algoritma pemrograman, integer itu data seperti apa? Ayo, apa? Angka, Pak. Angka. Apa? Angka, Pak. Ya, angka. Banyak angka kan? Ada banyak angka itu. Nah, integer itu angka yang seperti apa? Nah, numerik angka juga bilangan ada. bulat, Pak. Iya, benar. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab dari bilangan bulat? Saya, Pak. Iya, Saya, siapa? Pak. Ada. Seto. Oke, Kak Seto. Nah, tak tandain ya. Oke. Ya, integer itu adalah tipe data yang dimana dapat menampung angka ya dalam bentuk bilangan bulat. Artinya dia bilangan bulat, tidak berkoma, tidak apa ya, bulat ya, bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Dan dia not null, artinya ya kalau di sini dalam SQL nantinya kan ada, kita akan familiar dengan istilah null. Artinya yang dimana ya data dalam atribut tersebut tidak boleh kosong. Not null. Tidak boleh kosong. Harus ada isinya gitu. Dan biasanya itu pada atribut yang dijadikan sebagai primary key itu umumnya harus not null. Kenapa? Karena dia primary key, kunci utama. Tuh. Kalau kunci utamanya bisa kosong ya artinya kan record datanya kan bisa tidak valid gitu, ataupun juga bisa dumping nanti atau bisa duplikat seperti itu. Maka umumnya ya atribut yang digunakan sebagai primary key itu not null. Tidak boleh kosong. Nah, itu untuk integer ya. Integer tadi menampung bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, kemudian varchar apa? Sudah banyak kan varchar apa? Untuk varchar? Apa varchar? Huruf, Pak. Apakah hanya huruf? Iya, Pak. Yakin, hanya huruf. Varchar, variabel karakter. Artinya dia yang dapat menampung ya angka atau huruf sebenarnya sih, ya. Digabung juga bisa. Yang dimana dia untuk panjang karakter itu lebih panjang dibandingkan char ya. Ada char, ada varchar ya. Nanti mungkin di slide ini ada kita bahas untuk tipe-tipe data itu ya. Nah, seperti ini untuk DDL. Itu untuk bagian pondasinya dulu. Nah, untuk DML ya, untuk DML-nya pada DML ini ya, itu dia mengisi data ya, mengisi record. Atau dia menampilkan ataupun memanggil data. Kalau memanggil data dalam SQL itu dia menggunakan perintah select. Kemudian ada tanda ini ya, tanda kali ini. Select from account where. Artinya di sini ya, secara bahasanya perintah untuk menampilkan ya data pada tabel akun ya, yang dimana dia dipanggil berdasarkan tipenya, tipe checking. Dia akan menampilkan data yang menggunakan ya data dalam tabel akun itu ya, yang dimana dia menampilkan berdasarkan tipenya ya. Jadi misalnya mungkin ada mungkin ya di situ data dengan predikat checking dan non checking misalnya gitu. Dia mau menampilin yang checkingnya aja gitu misalnya. Atau misalnya kalau kita buat select from account ya, maka dia akan menampilkan data apa saja yang ada dalam tabel akun tersebut.
Nah, seperti itu. Itu dia manipulasi. Dan kemudian ada contoh lain ya, insert, update, delete, dan lain sebagainya. Kemudian pada DCL ya, data control language itu ada yang memberikan akses ya, akses ataupun juga dalam menampilkan misalnya dalam table banking misalnya, ya dapat ditampilkan dengan menggunakan password ya. Misalnya setiap teller itu ataupun juga customer itu punya password, maka dia bisa mengakses table banking itu dengan menggunakan password masing-masing seperti itu. Jadi hak aksesnya gitu untuk DCL ya. Jadi kira-kira sintaks itu seperti ini. Ya, berbeda-beda sintaks ya, dalam 3 bagian dalam SQL ini. Oke, ya. Oke, kita masuk pertama nih. Untuk step pertama itu data definition language. Ini saya singkat aja. Untuk DDL data ya dalam data definition language ini secara spesifikasi secara besarnya kita akan membahas mengenai ya skema dalam setiap relasi ya. Kemudian domain dari setiap atribut ya. Kalau domain kemarin kita sudah bahas ya, artinya ada range nilai ya. Nilai yang benar dalam sebuah atribut itu. Jadi artinya nilai dalam atribut itu tidak sembarangan ataupun juga tidak ngawur ya. Artinya setiap nilai dalam atribut itu logis bentuknya. Kemudian ada integrity constraint. Apa itu integrity constraint ya? Itu dalam cakupan ya integrity constraint. Constraint itu adalah batas-batas itu ya. Apa yang menjadi batasan-batasan dalam misalnya dalam query pada DDL seperti itu. Kemudian index set. Jadi dalam sebuah tabel atau sebuah relasi itu memiliki sebuah indeks ya. Indeks itu apa nanti akan kita lihat di mana. Kemudian security and authorization information for each relation ya. Artinya keamanan dan juga authorization informasi otoritas informasi dari setiap relasi atau setiap tabel. Kemudian ya dia berkaitan juga dengan physical storage structure ya dalam penyimpanannya. Setiap tipe data misalnya itu punya beberapa memakan memori sekian gitu pada disk yang ada di komputer masing-masing. Oke ya, jadi kita belajar tentang tipe datanya dulu nih. Oke, pada tipe datanya, misalnya di sini ya untuk basic domain types ya. Beberapa domain dasar ya ataupun juga tipe data dasar yang digunakan dalam SQL ya. Misalnya sini ada char ya. Char atau N itu dalam artian ataupun juga apa lagi? Kalau char ini ya dia adalah karakter fixed length ya, artinya karakter tetap, karakter string ya yang digunakan atau gini ya, ini ya kita lihat di tabel aja langsung ya, saya agak bingung ini untuk meneranginya tapi paham maksudnya apa. Jadi perbedaan antara char dengan varchar itu ya dalam alokasi memori ya. Terlihat di sini lebih besar untuk yang karakter ya, dia makan lebih banyak karakter, lebih banyak memakan memori ya yang di char itu. Misalnya kalau datanya dulu ya, dia kalau dalam char 10 artinya misalnya 10 ini adalah panjang ya. Panjang dari tipe data tersebut. Maka dia makan memori sebanyak 10 byte. Kalau dia menggunakan varchar dia hanya makan menggunakan memori 2 byte saja gitu. Jadi dia berbeda dalam alokasi memori ya, antara char dan varchar. Tapi umumnya ya kita akan lebih sering nanti menggunakan yang varchar ya, karena bisa beragam variabel digunakan untuk varchar. Berbeda seperti char itu yang hanya memang hanya karakter aja yang digunakan. Kalau varchar itu bisa karakter dan angka juga bisa. Kemudian ya untuk tipe lainnya yaitu adalah integer, medium integer, ada dalam kategori integer ya, ada integer, ada medium integer, ada small integer, dan ada tiny integer. Masing-masing dia memiliki sama-sama bilangan bulat ya, integer itu, tapi dia hanya dalam cakupan panjangnya gitu ya.
Umumnya kita gunakan yang integer saja ya, karena dia bebas berapa banyak karakter gitu, bisa digunakan. Kemudian untuk tipe numerik ya, tipe numerik yaitu ya yang dimana dia adalah angka ya, angka yang real. Nah di bawahnya ada lagi nih real nih, jadi dia berkaitan sebenarnya. Misalnya ya, kalau dia bilangan bulat ya maka dia komanya ditampilin gitu. Berbeda seperti integer, kalau kita paksa misalnya input, kita buat tabel nih misalnya, atribut kita tentukan tipe datanya integer. Nah, kita coba misalnya kita paksa ya, misalnya kita input angka berkoma. Misalnya kita input 7,5 misalnya. Padahal tipe data integer, maka yang akan tampil nanti adalah dia adalah pembulatan gitu. Dibulatkan 7 atau 8. Biasanya 7 ya. Jadi 7 dia. 7 atau 8 ya, kalau 7,5. Nah, gitu. Jadi dia membulatkan gitu loh. Kalau dia integer, kalau numerik ini dia real gitu. Kalau kita input misalnya 1,5, maka dia akan tampil 1,5. Tidak dibulatkan ataupun juga tidak berubah bentuk seperti itu dalam numerik. Itu juga berkaitan juga dengan real double precision ya, yang dimana ya sama seperti numerik juga. Bedanya mungkin hanya dalam penggunanya atau juga karakternya, panjang karakternya. Dan juga float ya, yang biasa umum digunakan untuk angka-angka desimal ya, sama koma. Kemudian ada tiny blob, ada blob, medium blob, dan long blob ya. Umumnya blob ini ya kalau dalam penggunaannya, misalnya dia itu adalah dalam bentuk string acak ataupun juga string acak, misalnya yang digunakan dalam database itu misalnya ada atribut gambar misalnya. Menyimpan gambar yang dimana direktori gambar atau foto atau picture itu disamarkan gitu ya. Maka dia di dalam bentuk string acak seperti itu. Kemudian untuk tipe lainnya yaitu ada date ya, untuk tanggal. Misalnya kita mau buat atribut tanggal ya atau waktu, kita gunakan tipe data date gitu. Maka dia akan menampilkan data yang real ya, real pada saat itu. Nah, masalahnya adalah bedanya adalah tergantung dia kita buat dalam bentuk apa gitu, apakah tahun, bulan, hari atau atau tanggal, bulan, tahun gitu. Kemudian juga ya dalam database kita buat ada juga tipe data time ya untuk menampilkan waktu. Kalau tadi date itu adalah tanggal, kalau time adalah waktu. Kemudian ada timestamp ya. Timestamp itu lebih panjang. Jadi penggabungan data dan date dan time. Penggabungan tanggal dan waktu dan tanggal gitu. Dalam satu tipe data itu timestamp. Jadi masing-masing bisa digunakan tergantung kondisi gitu. Nah, kemudian ada lagi nih domain yaitu null. Null itu masuk juga dalam atributnya, tapi dia hanya mendeklarasikan bahwa setiap atribut yang dia menggunakan not null itu adalah atribut yang tidak boleh nilainya kosong, hanya itu aja. Nah, kita kembali ke model skema relasi yang kemarin ya, yang di pertemuan sebelumnya. Itu di sini ada ya, itu yang ini diagram untuk pengajuan pembayaran ini ya, pengajuan pinjaman. Nah, masing-masing di sini ini saya buat dengan contoh yang lain aja ya, dengan atribut yang lain ya, tidak sama persis ya. Jadi kalau kemarin untuk relasional saya anggap kalian sudah tahu ya. Kalau dia custom misalnya branch, kalau dia yang menggunakan underline maka dia sebagai primary key gitu ya. Kemudian antar relasinya foreign key-nya di mana ya, itu di pertemuan kemarin sudah ya. Nah, di sini ya untuk misalnya ya untuk formula dalam membuat tabel gitu. Di sintaksnya itu ada ketentuan yang dimana kalau dalam membuat tabel misalnya ya atau database, create table R. R ini adalah tabel namanya, satuan namanya. Misalnya create table apa tadi? Create table misalnya peminjaman itu. Nah, integrity constraint ini ya tadi di awal DDL itu ada integrity constraint, itu artinya adalah constraint adalah batasan-batasannya ya.
Batasannya. Kemudian integrity adalah integritas, batasan-batasan integritas dari pembuatan tabel. Apa tipe datanya dan juga apa namanya, domainnya ya, domain, berkaitan dengan domain. Jadi misalnya gini, kita mau buat tabel pegawai yang kemarin ya, kemudian kita mau buat bagian umur. Nah, umur pegawai ini kan ada ketentuannya ya, misalnya umur 18 sampai umur 65 misal. Itu ibaratnya domain seperti itu. Jadi dalam membuat tabel pun seperti itu, ada domainnya, domain yang dimana ya tabel itu areanya sampai mana ke mana. Misalnya di sini contohnya ya, kita mau buat tabel branch ya, atau cabang. Nah, kita buat, nah cabang itu tadi yang sebelumnya ditentukan adalah atributnya branch name, branch city, dan aset ya gitu. Nah, kita mau tentukan nih, tentukan untuk buat tabelnya, kita buat create table branch. Nah, baru kita definisikan di bawah yaitu atribut-atributnya. Kemudian branch name-nya, karena dia sebagai primary key, maka dia tidak boleh kosong atau not null. Branch name atau nama cabangnya itu panjang karakternya 15 karakter gitu. Kemudian branch city ya, diberatanya varchar 30, maka dia panjangnya 30 untuk kota cabangnya itu. Kemudian asetnya integer, asetnya ada berapa dalam bentuk integer, dalam bentuk angka bilangan bulat. Nah, kemudian untuk primary key-nya yang ditentukan adalah branch name. Ya, seperti inilah untuk sintaks dalam SQL membuat tabel. Nah, kemudian yang integrity concept itu include juga adalah not null, kemudian primary key, dan juga check ya. Check ini adalah setiap setiap pada tuple atau record itu dia ngecek apakah dalam pembuatan tabel itu sesuaikah ya dengan dengan variabel dengan atributnya. Ya. Nah, kemudian yang lain lagi nih, contohnya misalnya seperti foreign key ya, yang direferensikan pada tabel R ya, atau tabelnya apa saja. Nah, jadi di sini kita buat ya tabel borrower atau peminjaman yang mana dia mendeskripsikan relasi antara customer dan loan. Ini kemarin kan sudah kita buat ya untuk foreign key dari customer dan loan yang di slide sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi untuk pendefinisiannya ya, nama customer itu panjangnya 30, bisa varchar, kemudian loan number-nya berapa. Kemudian primary key-nya apa saja gitu. Customer name, loan number, ya itu dia relasi dari antara kedua ya, di borrow itu, tabel borrow, dan lain sebagainya. Ini nanti kita contohkan ya, bingung kalau dari sini. Kemudian ada dia cascade ya, yang dimana setiap perubahan dalam dalam sintaks SQL itu ya, apakah dia itu menambahkan atau dia mendelete atau dia mengupdate, maka dia akan menampilkan ya, ataupun juga data pada tabel utama itu akan berubah tergantung perubahan dari tabel utama ke tabel foreign key-nya itu. Maka dia akan menampilkan ataupun juga menggunakan fungsi cascade itu. Nah, kemudian ada lagi istilah itu alter table comment ya. Alter table ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah tabel misalnya, mengubah nama atribut, kemudian menghapus atribut dan juga menambah ataupun juga mengubah constraint-nya itu, mengubah primary key-nya bisa, mengubah foreign key juga bisa gitu. Jadi fungsi alter ini banyak ya, serbaguna gitu. Nah, jadi misalnya kita ini ilustrasinya, misalnya kita udah buat tabel nih sebelumnya. Nah, rupanya kita mau menambahkan, kalau tabel kan tentu ketika kita create table, maka kita create juga atribut-atributnya. Nah, ternyata ketika kita lupa ada satu tabel yang kurang. Maka kita bisa tambahkan tabel tersebut, atribut dalam tabel tersebut itu menggunakan alter.
Ya, tapi dalam alter ini ya fungsinya ya atau perintahnya itu adalah spesifik, ya harus spesifik. Misalnya kita mau nambahin atribut nih di tabel borrower, tadi ada yang kurang. Nah, maka kita spesifik ya. Kita buat sintaksnya itu adalah alter table borrower. Ya, artinya kita mau menambahkan sebuah, kita akses dulu apanya tabelnya, kemudian kita mau tujuannya untuk menambahkan atribut bdate itu. Tipe datanya adalah date. Misalnya gitu. Jadi alter table ini serbaguna, banyak fungsinya. Bisa menghapus data ya, tabel atau menghapus atribut dalam tabel gitu ya. Jadi spesifik. Fungsinya spesifik untuk alter. Kemudian kita juga bisa mengubah nama, misalnya mengubah mau nama tabel kan, nama atribut. Ya, misalnya ini di tabel borrower ya, kita mau mengubah yang tadi bdate tadi, atribut bdate itu menjadi birth date ya, dengan tipe data yang sama yaitu date juga. Jadi fungsi alter ini ya, dia itu mengubah ya, bisa mengubah, bisa menghapus, bisa menambahkan, bisa rename tabel ataupun data dalam database. Nah, kemudian ada default value ya. Misalnya ya, ini adalah default atau standar dari nilai standar ya, yang dimana dalam dalam beberapa tipe data itu ada yang dia nilainya standar. Ya, saat kita mendeklarasikan sebuah atribut ya, kita dapat menambahkan default keyword ataupun juga default mengikuti ya nulnya atau nul dalam sebuah constraint. Misalnya ini kita buat, nah contohnya kita buat ini atribut gender, karakternya 1, kita buat defaultnya, default. Kemudian birth date ya, tanggal lahir, tipe datanya date. Kemudian kita tambahkan sintaks defaultnya, artinya default dari birth date ya, birth date itu bagaimana bentuknya? Misalnya seperti ini formatnya. Gitu. Ada seperti ini kondisinya. Nah, kemudian ada indeksnya ya, sebuah indeks dalam SQL itu ada juga didefinisikan. Ya, di mana indeks dalam sebuah indeks ini ya dapat dibuat dalam sebuah tabel itu untuk menemukan data yang cepat ataupun data yang efisien gitu. Nah, user itu tidak dapat melihat indeks ini ya. Ya, justru ya bisa digunakan dalam bentuk search atau query. Jadi indeks ini berfungsi dalam misalnya pencarian data gitu, pencarian data. Tapi untuk untuk tabel indeks ini itu nggak ada sebenarnya. Misalnya ini itu nggak ada sebenarnya tabel indeksnya. Itu kita buat secara manual nggak, tapi dia itu ibaratnya sudah seperti fitur di SQL ya, di mana kita bisa melakukan pencarian dalam SQL ataupun juga kalau dalam XHPP ada PHPMyAdmin, bisa juga kita jadikan pencarian. Yang dimana kita bisa cari berdasarkan apa ya? Berdasarkan tempat kah, berdasarkan akun number kah, atau berdasarkan balance-nya gitu. Ya, misalnya seperti ini, indeksnya kan masing-masing ada nih ya. Misalnya Batam dan Karimun gitu. Nah, ini tidak dituliskan ini, tapi dia ibaratnya sudah dalam fungsi dalam SQL. Berguna dalam pencarian data. Nah, misalnya dalam membuat indeksnya ini ya, indeks itu kita buat ya misalnya ada single column index itu. Kita buat sintaksnya create index branch. Tergantung ya kita mau buat indeksnya dari mana ya. Apakah dari misalnya kalau tadi contohnya itu adalah ada kota sini ya, kota cabang yang nama cabangnya kota ya Batam Karimun itu. Jadi indeks itu terserah kita mau buat indeks itu di mana. Apakah berdasarkan akun number kah, berdasarkan branch name kah, atau berdasarkan apa? Yang penting dia bisa digunakan untuk pencarian. Nah, kemudian ya untuk indeks ini ya itu tidak bisa digunakan ataupun juga nggak perlu digunakan dalam tabel yang kecil ya.
Kalau misalnya tabel database itu recordnya cuma 50, cuma 100 ya nggak perlu dibuat. Artinya ya dalam indeks ini ya digunakan untuk data yang cukup besar sebenarnya. Yang besar. Ya dalam record data yang kecil, tapi ya record data yang cukup besar untuk efisiensi dalam mencari data. Itu untuk DDL ya. Oke, kita masuk sekilas mengenai DML. Ini sekilasnya, bukan belum yang apa namanya, belum pendalamannya. Kalau DML itu nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, dalam data, sekarang kita bahas data definition language. Sekarang kita bahas data manipulation language. Atau dia data modification. Modifikasi yang dia berkaitan dengan CRUD ya, create, update, delete. Atau pengelolaan atau manajemen data, record data dalam tabel database. Itu ada ya beberapa proses yang dimana dia menambahkan tabel dalam tabel. Atau menambahkan record dalam table. Atau insert ya, fungsi insert. Kemudian menghapus data ya, record data dengan mode spesifik ya. Jadi menghapus data dalam tabel database itu harus spesifik. Karena kalau salah-salah nanti bisa datanya kehapus yang hapus semua. Padahal yang mau kita hapus itu adalah yang hanya spesifik saja. Kemudian kita dapat melakukan modifikasi ya, modifikasi secara spesifik untuk nilai dalam record data atau tabel, atau itu disebut dengan perintah update. Nah, kita masuk ke dalam insertion ya, artinya proses menambah data atau menambah record data. Itu selalu digunakan perintah insert into ya. Artinya insert into itu artinya kita mau menginsert record data itu pada tabel apa ya. Pada tabel apa dan kemudian value-nya apa saja gitu. Jadi kalau di sini A1, AN ini adalah atributnya. Jadi kita mau nambah tabel nih, mau nambah tabel ya, atau menambah atribut, kita tambahkan dia atribut apa saja yang mau ditambahkan gitu, dan kemudian value-nya apa saja. Nah, untuk value ini dia berkaitan dengan apa namanya, variabel ya, variabel dari atau nilai dari isi dari atribut itu. Gitu. Nanti untuk di praktikum bisa kita praktekkan saja ya, untuk lebih jelasnya. Karena kalau dari teori-teori begini agak-agak melelahkan ini. Oke, halo, suara saya kedengaran nggak nih? Ini tiba-tiba jaringannya agak lama. Ya. Pak. Dengaran, Pak. Dengar Pak, dengar. Dengaran, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi ya, untuk insertion ya dalam penginsertan data. Nah, kalau untuk dalam insert data ya, maka dia menggunakan insert. Kita insert, kemudian into ya, selalu into itu artinya adalah spesifik. Artinya dia mau nambahin data di tabel apa gitu. Ya, ini kan tabel ya. Ini tabel ini hanya sekedar variabel aja. Kemudian value-nya apa? Misalnya gini, contohnya ya di atas ada ya. Misalnya kita mau menambahkan sebuah data di tabel account, yang dimana ya, tabel account ini atributnya itu apa saja. Kita harus definisikan kembali atributnya apa saja itu. Branch name, balance, account. Nah, kemudian kita isi value-nya ya. Value-nya itu adalah berdasarkan dari atribut ini. Jadi kita buat berturut. Nah, ini karena dia modelnya berturut, maka kita ikuti untuk pengisian value-nya itu harus berturut juga berdasarkan urutan dari atributnya. Misalnya branch name-nya adalah Perry Raj. Kemudian balance-nya 1.200. Account number-nya A9732. Nah, itu dia jadinya untuk penambahan record-nya. Kita buat perintah insert into, kemudian di tabel apa. Nah, tabel ini variabelnya apa saja kita definisikan kembali. Kemudian isinya apa yang mau kita buat. Jadi harus berturut dibuat antara atribut dengan value-nya. Ini menjadi perintah. Nah, kalau misalnya kita buat gini ya, ini ada dua versi. Kita buat tadi kita buat full ya, menggunakan kaidah ini, insert into R, A1, AN, value, V1, VN gitu. Itu untuk rumus umumnya ya, rumus aslinya.
Kalau misalnya kita buat insert into account value langsung tuh tanpa kita definisikan apa namanya? Kita definisikan atributnya, maka dia akan menunjukkan error itu. Artinya nggak jelas ini data yang mau kamu tambahkan ini di mana gitu. Karena dia harus didefinisikan dulu untuk atribut-atributnya. Itu untuk insertion, untuk penambahan data seperti itu. Kemudian untuk, ini ada lagi ya. Nah, misalnya gini, misalnya kita mau buat nih. Ini contoh lagi. Misalnya insert into account, branch name, account number, kemudian contohnya ya, nilainya apa saja. Ini oke, benar. Nah, kemudian kita buat lagi misalnya ya, insert into account branch name, account number, balance. Yang di mana ya awalnya tidak ada balance-nya. Maka nanti hasilnya bakalan nol gitu. Karena kan memang dia tabelnya nggak ada gitu. Atributnya memang nggak ada. Seperti itu. Kemudian untuk deletion ya, atau proses menghapus. Jadi menghapus data pun juga ya ada query-nya juga menggunakan delete from, kemudian tabel apa, dari tabel apa, kemudian where ya, where. Kondisinya apa gitu. Nah, dalam delete ini ya umumnya itu menggunakan kondisi berdasarkan primary key-nya. Makanya dia delete menghapus secara spesifik dalam tabel itu ya, pada tabel where condition itu yang benar ya, itu cara yang benar. Kondisi ini dalam artian itu biasanya yang jadi primary key-nya. Jadi dia cukup untuk menghapus untuk menghapus itu berdasarkan key-nya aja, menghapusnya spesifik ya. Ya misalnya ya kita mau menghapus semua tabel di akun table pada branch name Perry Raj ya, pada nama cabang Perry Raj. Jadi kita cukup hapus dia berdasarkan key-nya aja gitu. Berdasarkan branch name ya, jadi spesifik ya. Menghapus itu spesifik ya, jadi dia nggak bisa menghapus general. Kalau dia hapus general maka nanti kan bisa salah-salah hapus. Nah, terus apa yang terjadi? Misalnya kalau kita hapus account, maka dia seluruh tabelnya kan hilang. Hapus. Kalau ini tadi hanya tabel, ini kalau tadi itu kita hanya hapus yang tabelnya, recordnya. Kalau kita hapus akunnya atau tabelnya, maka semuanya hilang. Kemudian update-nya, update itu adalah untuk mengedit atau mengubah. Jadi untuk delete dan update itu ya, notabene-nya dia spesifik. Gitu. Beda dengan insert yang dimana dia menambahkan sesuai dengan atribut yang ada pada tabel. Kalau pada update dan delete itu dia spesifik, dia mau hapus berdasarkan cukup misalnya key-nya gitu ya. Atau atribut mana yang mau diupdate. Jadi misalnya gini update. Kita update tabelnya, kemudian kita set atribut mana yang kita mau update itu. Jadi pakai where. Misalnya gini ya, pembelian dengan 5% interest rate 5% for account, yang mana yang mempunyai balance sampai $1.000 misalnya. Update akun balance-nya, maka kita update di tabel account, kita set ya di tabel balance-nya, maka kita buat tadi berapa tadi itu? Sorry, 0, maksudnya 0,05 ya, bukan 1,05. Kita kalikan ya, untuk balance-nya itu berapa persen tadi? 0,05 ya. Where ya, yang dimana balance itu lebih besar daripada 1.000. Jadi kira-kira segitu aja untuk untuk update itu ya. Itu lebih jelasnya kita terangkan di pertemuan praktikum ya. Nah, oke ya, itu untuk teorinya. Nah, sekarang ya di e-learning ya, coba kita cek di e-learning itu ada saya share itu ada dua modul kan. Ada modul pertama dan modul kedua itu. Artinya dua part ini sama-sama berkelanjutan.
Oke, coba silakan kita buka untuk yang part pertama dulu, untuk modul part pertama. Sudah dibuka semua? Modul part pertama? Udah, Pak. Sudah? Oke. Udah, Pak, udah. Nah, oke, saya share dulu nih. Oke ya, jadi di sini untuk modul part pertama ini kita mencoba untuk menjalankan software XAMPP-nya dulu. Sudah diinstal semua kan? Udah, Pak. Oke ya. Jadi kalau XAMPP yang sudah berjalan itu, ya misalnya begini ya, ini nampak ya, XAMPP saya nampak ya. Nah, jadi dalam XAMPP silakan dibuka ya. Kemudian ya untuk mengoperasikan ini kita gunakan Apache dan MySQL saja. Nah, jadi kan di start aja dua-duanya. Startnya dua-duanya yang Apache dan MySQL. Itu yang lainnya FileZilla, Mercury, Tomcat itu nggak usah dulu. Ya, itu lain-lain ceritanya. Oke, semuanya sudah di start semuanya? XAMPP-nya? Sudah, Pak. Ada banyak yang menyebutnya. Ada yang bilang XAMPP, ada yang bilang SAM, ada yang bilang XAMPP, macam lah pokoknya. Pokoknya itulah itu. Oke, sudah kan? Nah, kalau sudah ya, kalau sudah dijalankan ya, maka kita lihat kembali ke modul. Kembali modul lagi. Nah, jadi dalam penggunaan database ini kita menggunakan command prompt ya. Tahu command prompt ya? Atau SDocs, CMD atau bahasa lainnya, command prompt. Ya. Nah, pastikan ya pada XAMPP kalian itu bahwa tulisannya semuanya sudah running ya, running. Atau semuanya sedang berjalan ya, statusnya running. Pastikan. Oke ya, jadi kita menggunakan perintah untuk Microsoft DOS ya, atau menggunakan CMD ya, CMD aja lah istilahnya. Oke, jadi CMD ya. Untuk CMD tahu gimana nampak CMD-nya, Pak. Kenapa? Nggak nampak CMD-nya, Pak, cuman Word. Ya belum saya share memang CMD-nya. Oke, untuk buka CMD kan tahu ya, yang nggak usah saya cari lagi untuk buka CMD. Nah, oke. Nah, ini CMD saya nampak nggak? Nampak, Pak, hitam. Hitam kan? Oke. Nah, di modul ya ini hanya CMD yang bisa nampak ya, modulnya nggak bisa nampak. Kita masuk ke dalam direktori ya, direktori yaitu C ya, XAMPP, MySQL, bin. Nah, cara untuk masuk ke direktori sudah tahu bagaimana caranya? Masuk direktori menggunakan command prompt. Nah, kita CD, sekarang Pak. ya, gimana? Kayak CD. Ya, kalau udah tahu berarti saya tidak usah terangkan lagi ya. Nah, kondisinya kan sekarang saya masih ada di user Paduka ya. Ya, Paduka itu nama laptop saya. Nah, kita keluar dulu dari situ. Sorry. Kita keluar dulu ya. Kita masuk dulu ke kayaknya ya. Kemudian kita masuk ke ini ya, XAMPP dulu ya. Setiap masuk direktori kita menggunakan CD ya. XAMPP baru buka. Nah, kita sudah masuk di XAMPP. Ini kelihatan nggak command prompt saya berjalan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke MySQL ya. CD MySQL. Ini kita masuk ke CD bin. Oke, kita masuk ke bin. Nah, kemudian kita masuk ke perintah yang ini MySQL. Apa tadi? Yang ini ya, MySQL garisnya 2T ya. Itu adalah untuk membuat folder atau file. Ya, misalnya saya buat di sini file yaitu saya simpan di direktori D dengan nama file itu p01yyyxxx.txt dalam bentuk teks ya ataupun juga notepad atau itulah. Kemudian bin
root ya. Artinya di sini saya nggak ada punya password, makanya menggunakan user ya, user. Oke, kemudian kita balik ke command prompt ya. Maka saya akan masuk ke situ MySQL, dan key, kemudian oke sebentar, saya coba dulu. Ini command prompt saya masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, kemudian kita misalnya saya buat di direktori D ya, terserah mau direktori manapun, yang penting penulisan direktorinya harus pasti. xxx.txt ya, kita buat dia sesuai format. Kemudian min u, kemudian root. Kemudian kita enter. Oke ya, kalau sini ya login to file D, ini ada P01 itu, maka kita sudah masuk ke, ini sekarang sudah masuk dalam mode file ya, file yang txt tadi. Nah, kalau dia sudah ada muncul tulisan welcome to the MySQL monitor atau apa gitu, maka dia sudah berhasil ya untuk membuat filenya. Tapi kalau error ya, misalnya error 2003, maka berarti ada masalah dalam localhost Anda gitu. Oke, ini untuk pertama ya, kita coba. Ini saya coba untuk yang pertama, ini praktikum pertama kita coba aja ya, tapi nanti kalian juga coba. Jadi nanti seperti biasa ya, kalian coba apa yang terjadi di komputer kalian masing-masing dan kalian upload juga di e-learning ya. Ini tugas part pertama ya. Yang kedua besok. Ya, yang mana tadi? Ini modulnya masih dibuka kan? Masih, Pak. Ya. Oke, sekarang kita masuk, misalnya kita masuk ke yang nomor 3, yaitu jalankan perintah show database-nya. Misalnya show database. Nah, setiap perintah dalam SQL jangan lupa titik koma. Ya, sama seperti coding-coding lain seperti web, Alpro, Python gitu, Python titik koma, jangan lupa. Dalam SQL juga sama, titik koma. Nah, ketika kita menggunakan perintah show database, maka kita di sini akan menampilkan database apa saja yang ada di server kita ya, ataupun database apa saja yang ada dalam SQL kita ya, atau XAMPP kita, atau PHPMyAdmin kita gitu. Nah, misalnya saya tampilkan show database-nya, maka tampil database ini saja gitu. Beberapa database ini. Itu dia. Nah, kemudian kita dalam mengakses database ya, kita mau operasi database nih. Kita harus gunakan dulu database-nya, database apa gitu. Misalnya saya mau masuk di database untuk melihat isi database itu ya. Misalnya kita masuk menggunakan perintah use MySQL ya. Karena kan di sini ada tabel MySQL ya, ada database MySQL. Misalnya saya mau lihat nih isinya apa aja tuh. Tapi untuk mengakses database kita harus gunakan dulu database-nya, baru kita bisa akses. Nah, kalau sudah seperti ini database-nya, berarti kita sudah masuk ke database tersebut. Nah, kita mau lihat nih isi tabelnya apa aja. Itu menggunakan show tables. Oke, jadi tabel-tabel dalam database MySQL itu di sini ya, semua ada kolom stats-nya sampai user. Itu untuk menampilkan tabel. Nah, kemudian perintah selanjutnya ya, nomor 6, yaitu adalah kita coba exit. Maka kita keluar ya, kalau sudah buy ini ya, maka kita sudah keluar dari database SQL, dan juga kita sudah keluar dari file yang P01XXS yang tadi gitu ya. Kita kembali ke mode awal. Nah, kita mau masuk lagi nih ke file yang tadi ya. Kalau kita command prompt-nya masih aktif, kita bisa search ya. Kita cari lagi. Nah, ini. Kita diketik lagi. Nah, kalau gini kita berarti udah masuk lagi kembali ke file yang tadi. Ini kita coba show table misalnya. Error ya. Kalau kita langsung show table ya, kalau kita ikuti modul ini nomor 6,
ketika kita masuk kembali ke filenya, kemudian kita masuk perintah show table, maka dia error ya. Karena kenapa? Karena kita belum memilih database apapun. Maka ketika kita membuat sebuah file, maka kita masuk dulu ke database-nya. Database apa yang mau kita masuki? Misalnya di sini saya mau masuk ke tabel apa? Balik lagi lah ke SQL tadi ya, misalnya. Use MySQL. Ini show table lagi. Jadi dia nampil lagi. Selanjutnya kita coba untuk nomor 8, yaitu kita deskripsikan database-nya apa saja. Menggunakan DB. Oke, ya. Jadi gini deh. Isinya apa saja untuk deskripsi dari database-nya. Ada host-nya. Oke, halo, ini suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Jaringan lagi tidak baik-baik saja ya. Nah, jadi di sini ya, misalnya kita dalam mendeskripsikan sebuah database ya, kita bisa lihat nih field-nya atau atributnya apa saja, kemudian tipe datanya apa saja, kemudian apakah dia ada nggak null. Kalau dia null, maka dia nanti tulisannya ada null. Kemudian key-nya statusnya apa? Ya, ini ada 3 primary key di sini. Seperti itu untuk deskripsi database. Oke, kemudian kita coba untuk kita coba exit dulu, exit. Oke, kita kembali lagi ke sudah masuk ke bin ya. Nah, kita coba untuk create database. Kita buat database baru nih. Nah, untuk create database tadi menggunakan fungsi create ya, create database. Kalau dia database ya, kalau tabel. Tapi kalau untuk buat tabel kan tentu harus ada database-nya dulu kan. Nah, makanya kita buat database, misalnya kita buat create, ya notasi adalah create, kemudian database, kemudian apa nama database-nya? Misalnya kita buat latihan. Oh, create apa ini? It's not recognized as Halo, suara saya kedengaran? Halo? Oke, halo, suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Jaringan masalah terus ini. Gak ada, Bang. Hafal sekarang, Bang. Oke, ya, tunggu dulu sebentar. Oke, ini slide saya kelihatan lagi? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas ya, oke. Ya. Kita ubah ya. Oke, kita masuk dulu. Sorry, tadi kenapa nggak bisa? Ya, karena kita belum masuk ke filenya ya. Kita masuk dulu ke filenya, kemudian kita create database-nya. Misalnya di di modul adalah create database latihan ya. Create database latihan. Nah, oke. Kalau dia sudah query oke, maka dia sudah bisa
database-nya masuk ya. Database-nya sudah masuk atau sudah terdaftar database-nya. Very okay. Kemudian kita show table-nya. Show database-nya. Show data. Oke, berarti tadi yang apa tadi namanya? Latihan tadi udah masuk ya di sini. Jadi kita sudah bisa masuk membuat database. Kemudian ya, itu tadi membuat database. Saya coba untuk hapus database langsung. Ya. Untuk fungsi yang hapus itu menggunakan drop. Ya. Drop database. Kemudian database apa yang mau kita hapus? Itu adalah database latihan. Ya. Latihan. Ini koma jangan lupa. Query oke. Ya. Kalau dia query oke, berarti dia perintahnya sudah berjalan. Nah, kita coba lagi tabelnya. Apakah database latihan itu sudah hilang? Oke, sudah hilang ya. Tadi sini ada latihan, sini sudah tidak ada latihan. Nah, kemudian ya kita lihat ya ini di modul sudah selesai. Kemudian kita coba keluar dari SQL ya. Keluar dari sini ya. Kita coba keluar, kemudian kita periksa isi dari file yang tadi kita tambahkan tadi. Apa isinya? Nah, oke, ini di saya ya, jadi di sini ya untuk file yang kita tambahkan tadi itu di sini tadi bentuk namanya. P01YYXXX itu. Nah, kita coba buka filenya apa. Nah, ini apa enggak? Isi filenya nampak enggak di sini? Halo? Enggak, Pak. Isi file apa yang nggak nampak ya? Nanti share screen lagi. Nah, ketika kita buka file yang tadi kita create itu, maka dia menampilkan di sini adalah aktivitas dari yang kita lakukan tadi di command prompt. Semuanya terekam di dalam satu file itu. Itulah dia. Gunanya menggunakan SQL itu ya, buat file dalam SQL. SQL dalam file, balik. Nah, seperti itu ya. Silakan kalian lakukan juga cara yang seperti ini yang saya lakukan tadi itu sesuai dengan modul part pertama yang untuk hari ini.